warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast mini kita kali ini. Nah, video ini adalah video tugas dari mata kuliah teknik presentasi, negosiasi, dan networking. Bersama saya di sini, saya Sukma Wijaya dan saya Yulianti, serta Silawati. Nah, podcast kali ini kita akan membicarakan bencana yang sedang dialami Indonesia saat ini. Banjir besar melanda Aceh Timur sejak Selasa 25 November 2025. Sejak saat itu warga mulai terisolasi tanpa akses keluar, sebab jalanan putus, listrik padam, dan sinyal komunikasi nyaris hilang, menyisakan kesunyian dan keputusasaan. Selain itu warga di Aceh Timur juga mulai merasakan kelaparan dalam kondisi terkurung karena ketinggian air di beberapa titik mencapai 2 meter. Dan longsor menerjang Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Hingga Minggu 30 November 2025, tercatat total korban tewas mencapai 442 jiwa dan 402 orang dinyatakan hilang. Tidak hanya nyawa, bencana ini juga menimbulkan kerugian hingga ratusan miliar rupiah karena rusaknya banyak infrastruktur. Puluhan ribu warga juga terpaksa mengungsi, selalu membawa kayu-kayu besar dan citra satelit menunjukkan hutan gundul. Ini dinilai sebagai bencana ekologis akibat intervensi manusia dan kegagalan negara mengendalikan kerusakan lingkungan. Sumut menjadi daerah dengan dampak paling parah terkait korban jiwa. Provinsi ini mencatat 217 jiwa meninggal dunia dan 209 orang masih hilang, dengan Kabupaten Tapanuli Selatan. Banjir dan longsor di Sumatera menunjukkan skala kerusakan yang terjadi bukan hanya dipicu oleh faktor alam seperti hujan ekstrim yang diperkuat oleh siklon tropis, tetapi bencana ini juga disebabkan oleh kehilangan daya serap air akibat degradasi lingkungan di melanda Provinsi Aceh. Hingga saat ini sejumlah kecamatan masih terisolir dan terendam banjir. Sejumlah infrastruktur jembatan putus dihantam banjir, sehingga jalan antar kota antar kabupaten lumpuh total. Puluhan bangunan sekolah di Kabupaten Pidi Jaya Aceh hancur diterjang banjir bandang pada Rabu lalu. Bahkan ada bangunan sekolah juga ikut terseret arus sungai. Akibatnya aktivitas sekolah lumpuh total karena bangunan sekolah tidak bisa digunakan. Beberapa minggu terakhir, Sumatera dilanda bencana, yaitu bencana banjir dan longsor, terutama di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Banyak ratusan orang mengungsi sehingga mereka terisolasi, bahkan kampung-kampung mereka terkelilingi banjir. Ratusan orang meninggal dunia. Masyarakat mendesak pemerintah dengan adanya bencana sebesar ini untuk menerapkan bencana nasional. Namun pemerintah belum menerapkannya sampai sekarang. Nah, di video kali ini kita akan membahas satu pertanyaan, yaitu layakkah banjir Sumatera ini diterapkan sebagai bencana nasional? Oke, langsung saja kita melihat gambaran seperti apa sih banjir di sana itu bersama teman saya yaitu Yulianti. Bagaimana sih gambarannya di sana? Baik, langsung saja mungkin ya, karena singkatnya sudah begini. Sudah dinyatakan bahwa adanya lebih dari 400 korban meninggal dunia dari 3 provinsi tersebut. Lalu bukan cuma itu, adanya banyak jalan yang sudah hanyut, terus jalan nasional putus, dan juga beribu-ribu masyarakat yang harus diungsikan ke tempat yang lebih nyaman. Nah, dari beberapa desa juga sudah terisolasi secara total. Jadi ini bukan cuma sekedar bencana kecamatan atau kabupaten ya, tapi ini sudah menjadi bencana lintas provinsi. Waduh, ini bencana serem juga ya, banyak korban seperti itu. Kalau boleh tahu seberapa besar dampaknya? Apakah dampak sosialnya yang dirasakan masyarakat tersebut? Tentu ada dampaknya ya, karena masyarakat sekarang sulit mendapatkan akses air bersih. Terus juga tenaga kesehatan juga sekarang udah nggak optimal. Apalagi sekarang sekolah sudah banyak yang tutup dan ekonomi juga jadi lumpuh. Nah, pemerintah daerah ini sudah mengeluarkan status darurat, tapi mereka ini kewalahan karena infrastrukturnya yang sekarang rusak, jadi menghambat untuk proses perbaikan. Oh, berarti daerah-daerah udah mentok ya. Bahkan kemarin juga terdengar itu bahwa karena kelaparannya mereka itu sampai menjarah minimarket ya. Iya betul, saya juga sempat dengar dari live streaming donasi YouTuber. Saking kelaparannya mereka sampai merampok truk bantuan yang sebelum sampai ke lokasi yang akan dituju itu. Berarti harusnya pemerintah ini sekarang segera menerapkan bahwa bencana ini menjadikan status bencana nasional. Iya, nah, kejadiannya sudah sebesar ini. Seharusnya sudah ditetapkan status bencana nasional ya. Untuk Ila sendiri, bagaimana sih ketentuannya agar negara ini bisa menerapkan bencana nasional ke bencana ini? Nah, kalau dilihat dari indikator resmi, bencana nasional ini bisa ditetapkan jika memenuhi 3 syarat, yaitu dilihat dari banyaknya korban, terus
luasnya wilayah dan juga kemampuan dari daerah tersebut. Nah, sedangkan tiga-tiganya ini sekarang kejadian. Nah, dengan ditetapkannya bencana nasional ini, apa sih keuntungannya buat bencana Sumatera ini? Nah, dengan ditetapkannya status bencana nasional ini ada beberapa keuntungan yang didapat, yaitu pusat ini bisa bergerak lebih cepat seperti mobilisasi BNPB, Basarnas, TNI, dan Polri juga tanpa adanya birokrasi yang ribet. Selanjutnya yaitu koordinasi satu pintu tanpa adanya timpang tindih. Lalu yang selanjutnya yaitu pemulihan infrastruktur lebih cepat karena adanya akses dana yang besar terbuka. Nah, jadi secara teknis ini memang layak disebut sebagai bencana nasional. Tapi jangan cuma status ya, percuma dong kalau misalnya sudah dinyatakan sebagai bencana nasional tapi tidak ada perubahan nyata. Betul, makanya selain status kita juga butuh mitigasi jangka panjang seperti peta resiko baru, sistem peringatan dini, restorasi hutan, dan tata ruang yang jelas serta transparansi anggaran supaya bencana seperti ini tidak terjadi setiap tahunnya. Ya semoga aja ya pemerintah bisa cepat menerapkan bahwa ini bencana nasional agar bencana ini bisa cepat diatasi. Iya betul, masyarakat melalui media sosial harus terus membantu agar pemerintah segera menetapkan bencana nasional. Oh iya, jadi intinya bencana Sumatera ini skalanya udah sangat besar banget ya. Korban sudah banyak, terus pemerintah juga sudah kewalahan. Ini sudah termasuk dasar yang kuat sih sebagai ditetapkannya sebagai bencana nasional. Tapi yang lebih penting dari status bencana nasional itu, apa yang akan terjadi selanjutnya setelah itu? Apakah hanya mitigasi jalan atau hanya handling sesaat? Ini menjadi PR kita bersama sih. Ya seharusnya masyarakat dan pemerintah ini kita harus bersatu untuk mengatasi bencana ini agar Indonesia menjadi aman dan sejahtera. Iya. Baik, intinya diskusi kita kali ini menjawab bahwa pemerintah harus banget ya menetapkan bahwa bencana ini sebagai bencana nasional ya. Oke, berarti diskusi kita cukup sampai di sini. Terima kasih kepada Yuli, kepada Ila sebagai narasumber dan memberi solusi tentang bencana Sumatera ini. Oke, terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menonton tugas ini, yaitu tugas dari mata kuliah Teknik Presentasi, Negosiasi, dan Networking. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.